Saudara-saudari yang terkasih, mungkin Anda sudah memperhatikan bahwa mulai sekitar hari ini, patung-patung dan salib di gereja kita ditutup dengan kain ungu. Mengapa demikian? Tradisi ini sudah ada sejak abad pertengahan. Minggu ini adalah awal dari masa sengsara. 2 minggu terakhir Prapaskah yang secara khusus berfokus pada penderitaan Kristus. Dengan menutup patung dan gambar suci, kita diajak untuk lebih fokus kepada misteri salib. Tidak ada yang mengalihkan perhatian kita. Mungkin Anda bertanya, kapan selubung ungu ini akan dibuka? Untuk salib, selubung dibuka pada Jumat Agung saat kita merayakan penghormatan salib. Saat itulah kita akan melihat dan mencium salib Kristus yang telah menyelamatkan kita. Untuk patung-patung Santo dan Santa, selubung baru dibuka menjelang perayaan Malam Paskah. Bayangkan momen itu. Setelah berminggu-minggu dalam kesederhanaan dan keheningan, tiba-tiba gereja dipenuhi dengan cahaya, lonceng berbunyi, dan semua gambar suci kembali terlihat. Itulah ledakan sukacita Paskah. Sekarang, saya ingin mengajak Anda mengenal devosi yang sangat erat dengan masa sengsara ini. Jalan salib. Tahukah Anda dari mana jalan salib berasal? Sejak abad-abad pertama, umat Kristiani melakukan ziarah ke Yerusalem. Mereka ingin berjalan di jalan yang sama yang dilalui Yesus saat memikul salibnya, dari tempat dia dihukum sampai ke Bukit Golgota. Jalan itu disebut Via Dolorosa, yang artinya jalan penderitaan. Tetapi tidak semua orang bisa pergi ke Tanah Suci. Maka sekitar abad ke-15, para biarawan Fransiskan mulai membuat tiruan ziarah ini di gereja-gereja Eropa. Mereka membuat 14 perhentian dengan gambar dan relief supaya umat bisa ikut merenungkan misteri Kristus tanpa harus pergi ke Yerusalem. Inilah asal-usul 14 perhentian jalan salib yang ada di setiap gereja Katolik di seluruh dunia. Devosi yang lahir dari kerinduan umat untuk berjalan bersama Yesus. Satu hal yang menarik, tidak semua peristiwa dalam 14 perhentian itu ada secara eksplisit dalam kitab suci. Beberapa, seperti Yesus jatuh 3 kali atau Veronika menyeka wajah Yesus, berasal dari tradisi devosi gereja yang berkembang berdasarkan pengalaman para peziarah dan renungan umat beriman. Tapi semuanya membantu kita merenungkan cinta Kristus yang begitu besar bagi kita. Yang paling penting adalah ini. Setiap perhentian jalan salib bisa menjadi cermin untuk hidup kita sendiri. Kapan saya jatuh seperti Yesus jatuh? Siapa yang membantu saya memikul salib seperti Simon dari Kirene? Kapan saya menangis bersama orang yang menderita seperti para wanita Yerusalem? Kapan saya hadir dalam keheningan seperti Maria di bawah salib? Jalan salib mengajarkan kita bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia kalau disatukan dengan sengsara Kristus. Saudara-saudari, jalan salib dirayakan di paroki kita setiap hari Jumat selama Prapaskah. Kalau Anda belum pernah mengikutinya atau sudah lama tidak hadir, inilah kesempatan Anda. Minggu depan adalah Minggu Palma, pintu gerbang Pekan Suci. Persiapkan hati Anda dengan berjalan bersama Kristus yang menderita. Ingatlah, jalan salib tidak berakhir dengan penguburan Yesus. Jalan salib berakhir dengan kebangkitannya. Setiap salib yang kita pikul bersama Kristus akan membawa kita kepada Paskah. Semoga Tuhan yang telah memanggul salib demi kita menyertai Anda dalam setiap salib kehidupan Anda. Tuhan memberkati.